Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat semua, Bapak Ibu, para muda dan para anak dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4. Sebelum membaca dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, firman yang hidup sudah hadir dalam kehidupan kami lewat Putra-Mu Yesus Kristus. Dan kami boleh terus dihidupi oleh firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami akan kembali membaca dan merenungkannya. Kiranya Engkau menolong kami, memimpin kami, menguasai kami, supaya dengan sukacita kami menemukan firman-Mu dan memelihara dalam kehidupan kami. Bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat semua, inilah Filipi pasal 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sahabat Kristus, dalam kehidupan ini kita kan memang bisa ya menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Dimulai dari sakit fisik sampai sakit hati. Mulai dari keseleo sampai digosipin orang. Pokoknya banyak sekali alasan untuk menderita. Wah, jika saya tanya kepada saudara, sahabat semua, mungkin akan terucap sederetan alasan-alasan lainnya ya. Nah, dalam surat kepada jemaatnya di Filipi, kelihatan Paulus juga berhadapan dengan berbagai bentuk persoalan di tengah jemaat itu. Kelihatannya jemaat itu ada dikuasai kekhawatiran. Lalu mereka jadi tidak saling peduli ya. Nah, bagaimana bisa saling peduli jika mereka sendiri dikuasai kekhawatiran ya? Yang ada kan biasanya adalah jika seorang masih hidup dikuasai kekhawatiran, efeknya hidupnya sendiri saja juga sudah dipenuhi oleh kesedihan. Atau bisa juga terjadi bagi mereka yang dikuasai kekhawatiran, yakni kemudian bersikap egois. Pikirannya jadi sempit, tidak suka melihat kebaikan satu kepada yang lain, lalu jadi julid katanya ya, dan menyebarkan kebencian. Mengapa itu semua bisa terjadi? Karena hidupnya tidak bahagia. Sahabat Kristus, oleh karena itulah di tengah jemaat yang demikian, Paulus menasehati agar umat memiliki sukacita. Umat memilih bersukacita. Ketika seorang bersukacita, pikirannya akan jadi cenderung positif. Jika lalu negatif lagi pikirannya, maka ia sedang dikuasai kekhawatiran lagi ya. Bersukacita terjadi bukan karena seseorang tak punya persoalan hidup, melainkan ketika seseorang memilih dikuasai melihat kebaikan hidup. Dalam keadaan ini, lalu muncullah kehendak untuk memberi diri sebagai sebuah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Karena itu sangat menghargai hidup yang bersukacita itu. Jika ia bertemu dengan seseorang atau situasi yang negatif, membawa keburukan, maka ia tak akan terlalu memperdulikannya, malah menyerahkan saja kepada Tuhan. Lalu bersemangat lagi untuk menciptakan dan membawa sukacita, baik bagi dirinya maupun menularkannya bagi sesama. Jadi bersukacita itu adalah kemauan untuk memilih. Jika kita memilih untuk bersukacita, maka kita pasti akan menemukan banyak sekali alasan untuk kita bisa bersukacita. Jadi kita dapat melihat ya bahwa mereka yang dipenuhi syukur dan sukacita juga akhirnya dapat membawa kebaikan bagi sekitarnya. Sebaliknya,
Buat orang yang dikuasai kekhawatiran, ukurannya itu membuatnya menahan diri dari kebaikan hatinya. Jadi benar kata pepatah, orang yang bergembira membuatnya menjadi baik hatinya. Nah, kini kita mau pilih yang mana? Saudara mau pilih yang mana? Memilih dikuasai kekhawatiran atau memilih bersukacita? Dan kunci dari bersukacita ialah kita mengetahui bahwa kita punya power, punya kuasa untuk memilih bersukacita. Sampai jumpa lagi, Immanuel, Tuhan bersama saudara-saudara. Tetaplah bersukacita.